Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah warga yang roboh akibat gempa di Kabupaten Cianjur diratakan dengan alat berat. Sebagian warga tolak relokasi. Penanggung jawab Wali Kota Cimahi menyepakati kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10% menjadi 3,5 juta rupiah. Memprihatinkan, kasus aktif HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya tembus 1.000 kasus. Penderita baru tertular akibat hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual. Ratusan buruh di Kota Cimahi Kamis pekan lalu berunjuk rasa menuntut besaran kenaikan upah tahun depan. PJ Wali Kota Cimahi menyepakati besaran kenaikan upah sebesar 10%. Pekan lalu, sekitar 500 orang massa buruh dari berbagai aliansi pekerja di Kota Cimahi seperti Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Dengan berkonvoi melalui kawasan industri, massa buruh menuju kantor pemerintah Kota Cimahi. Buruh mendesak penjabat Wali Kota Cimahi memenuhi tuntutan besaran kenaikan upah minimum kota UMK tahun 2023 sebesar minimum 12%. Kita kalau tidak berusaha berjuang keluar dari PPKM, kita itu akan terpuruk untuk kehidupan ke depan mengingat kenaikan harga sembako, BBM, dan kemudian dampak dari kenaikan itu membuat melakukan ibu dalam kesulitan secara ekonomi. Dan hari ini sebenarnya kita mau itu dasarnya dalilnya seperti apa itu kita hanya melihat sebenarnya tuntutannya adalah 30%, namun minimalnya kita di atas 12%. Setelah 3 jam bertahan dan memblokir jalan, PJ Wali Kota Cimahi menemui massa buruh di bawah kawalan aparat kepolisian. Pemerintah kota merekomendasikan besaran kenaikan UMK Kota Cimahi untuk tahun 2023 sebesar 10% dari semula 3,2 juta rupiah menjadi lebih dari 3,5 juta rupiah. Kenaikannya sebesar Rp327.266,85 sehingga totalnya menjadi Rp399.935,35 Kesediaan Pemkot Cimahi untuk merekomendasikan besaran kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 10% ini disambut sukacita oleh massa buruh. Besaran kenaikan UMK 2023 Kota Cimahi akan direkomendasikan Wali Kota untuk diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2023 mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya temukan fakta menyedihkan dari meningkatnya kasus baru HIV/AIDS di kota tersebut. Hampir seluruh penderita HIV/AIDS baru tertular akibat hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual. Temuan meningkatnya kasus penularan penyakit HIV/AIDS ini diungkapkan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya berasal dari hasil pemeriksaan terhadap warga Kota Tasikmalaya yang secara sukarela diperiksa HIV/AIDS. Dari pemeriksaan tersebut, tercatat ada 80 orang yang positif HIV/AIDS. Dan yang lebih mengagetkan, penularan penyakit HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya sebagian besar disebabkan hubungan seksual sesama jenis, terutama hubungan seks sesama lelaki atau homoseksual. Sedangkan penularan akibat penggunaan jarum suntik untuk mengkonsumsi narkoba, 0 kasus. Penyebaran dari jarum suntik, penasun itu di Kota Tasikmalaya udah 0. Nah, cuma kan bergeser penyebarannya ini ke yang lain. Kemana itu dong? Terhadap penyimpangan pola perilaku seksual, di mana ada yang lelaki seks laki-laki. Berdasarkan hasil temuan ini, Dinas Kesehatan berharap ada kerjasama dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, juga elemen masyarakat untuk menghentikan perilaku penyimpangan seksual di masyarakat yang mengakibatkan meluasnya penularan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS ini pola penyimpangan perilaku seksual yang terjadi menjadi sumber penyebaran tertinggi di Kota Tasikmalaya.
lelaki, seks lelaki ini kan bukan sesuatu yang mendadak. Kata orang Sunda mah lain dadak sakala gitulah, nggak ujug-ujug. Tapi ini ada by proses. Nah, by prosesnya ini yang harus kita hentikan gitu kan. Itu ya, tidak sekaligus orang mengalami kelainan itu, tapi tentu ada proses yang mendahuluinya. Nah, ini yang harus kita mata rantai inilah yang harus kita putus, dan ini membutuhkan seluruh stakeholder kita bekerja sama, keluarga menjaga, sentuhan keagamaan harus diberikan di sana. Saat ini kasus aktif HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya mencapai 1.000 orang dan biasanya jumlah penderita HIV/AIDS yang tercatat hanyalah puncak dari fenomena gunung es, di mana jumlah penderita sebenarnya yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Dinas Kesehatan mengimbau warga yang memiliki perilaku berisiko tinggi tertular HIV/AIDS agar mau memeriksakan diri ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Suara merdu seorang anak penyandang disabilitas asal Kabupaten Garut membius para penonton dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022. Kegiatan ini digelar oleh Forum Komunikasi Disabilitas Cibatu, Kabupaten Garut. Sejumlah anak penyandang disabilitas riang gembira berjoget saat berlangsung perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 yang digelar Forum Komunikasi Disabilitas Cibatu, Kabupaten Garut. Dalam acara ini, Hilma Nur Hikmah, seorang anak penyandang disabilitas dari SMP LBBC Yayasan Galih Pakuwon Cibatu, membius para penonton dengan suara merdunya. Ternyata Hilma hanya menjalani latihan selama 2 minggu saja sebelum acara berlangsung. Menurut guru pembimbingnya, Hilma memang sangat berbakat dalam olah vokal dan selalu menjadi andalan dalam berbagai acara. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali, sangat gembira sekali dia bisa menampilkan, menyanyikan, membawakan lagu-lagu yang mana yang banyak yang telah diberi latihan itu sesuai dengan latihan. Sering, bahkan dia suka tampil juga kalau ada suka di booking naik panggung gitu. Selain tarik suara, kegiatan kali ini juga diisi dengan tari-tarian adat Nusantara serta seni pantomim. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kasus korupsi pengelolaan dana bos Madrasah Sanawiyah di lingkungan kantor Kementerian Agama Jawa Barat tahun anggaran 2017-2018 merugikan negara sebesar 22 miliar rupiah. 4 orang tersangka telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan uang negara senilai 6,5 miliar rupiah yang didapat dari keempat tersangka kasus korupsi penggelembungan biaya penggandaan soal ujian dan lembar ujian bagi sekolah Madrasah Sanawiyah yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Sedang total kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi ini mencapai 22 miliar rupiah. Tersangka ini melakukan markup terhadap kegiatan penggandaan soal ujian dan lembar jawaban ujian layout ujian akhir dan ujian pada madrasah baik madrasah berstandar nasional, ujian berstandar nasional maupun penilaian akhir tahun dan penilaian semester madrasah dengan Kontrol Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2012. Tapi kami sudah memperkirakan dugaan kerugian negara sekitar 22 miliar rupiah. Pada akhirnya kami mendapatkan penitipan pengembalian kerugian negara sebesar 6,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Ketua Kelompok Kerja Madrasah Sanawiyah tahun 2017-2018, bendahara, dan 2 orang rekanan kegiatan dalam penggandaan soal ujian dan lembaga ujian untuk kegiatan di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.